Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu pembawa acara, Mbak Ayu, teman kami juga, gitu, dan telah memberikan kesempatan dalam kegiatan kali ini, yaitu webinar nasional yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk bersama dengan BKPH Pangeran Diponegoro Nganjuk. Langsung saja Bapak Ibu beserta webinar nasional kali ini, perlu sebelum kita nanti disampaikan oleh para pemateri pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan sekelumit saja beliau-beliau daripada narasumber yang hadir dalam acara kita hari ini. Yang pertama, beliau adalah Bapak Lutfi Kurniawan. Bapak Lutfi Kurniawan ini beliau adalah salah satu pegiat anti korupsi dan sekaligus pendiri Malang Corruption Watch. Beliau juga salah satu mantan calon pimpinan KPK tahun 2019 yang masuk pada predikat 10 besar ketika itu. Kemudian nanti ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Darin Arif Mu'alifin. Beliau adalah akademisi hukum tata negara di IAIN Tulungagung. Dan juga sekaligus sebelum beliau atau menjadi dosen di IAIN Tulungagung. Pak Darin, ngapunten dari saya dulu ini pas saya senior saya dan guru saya di tempat ini. Kemudian nanti yang narasumber ketiga ada Ibu Hajah Aisyah Lilia Agustina. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur, khususnya dalam Komisi A bidang pemerintahan. Kemudian yang keempat nanti kita akan ditemani oleh Bapak Hadi Dediansah SPD Enrum. Beliau juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir nanti dari Kabupaten Nganjuk, hingga kemudian dalam satu pemerintahan itu dapat dikatakan baik atau buruknya itu akan ditentukan oleh etika ataupun perilaku politik yang dijalankan oleh suatu bangsa. Itu mungkin kedua kata kunci yang nanti kita akan kaji bersama-sama dan kita diskusi bersama-sama, terutama dari Bapak narasumber dengan spesialisasi bidang yang diampu oleh masing-masing Bapak Ibu narasumber, dan sekaligus juga dari pengalaman-pengalaman yang selama ini menyoroti dan menyikapi terkait dengan tata kelola pemerintahan di negara kita ini, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Kurniawan dari Malang Corruption Watch. Kepada Bapak Lutfi Kurniawan, waktu dipersilahkan. Lutfi, halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suara saya nyampe ya. Alhamdulillah nyampe ini. Terima kasih yang pertama yang terhormat kepada Bapak Doktor, Bapak Dekan,
dan juga kepada para narasumber dan juga kepada Bapak Samsul Munir yang sudah memfasilitasi dalam forum ini menjadi moderator. Dan tak terhingga, saya pikir saya merasa tersanjung gitu ya oleh IAI di Pangeran Diponegoro ini. Dulu sebelum COVID, saya pernah berkunjung ke kampus yang luar biasa. Kemudian sekarang diundang lagi untuk sharing lah begitu ya. Bapak, Ibu dan semuanya yang saya hormati, saya akan membagi dua hal dalam pertemuan pagi ini. Yang pertama itu akan membicarakan tentang konsep adab, etik, lalu kemudian kita coba membicarakan faktual bagaimana sebenarnya kondisi politik kita yang berkaitan dengan soal-soal etika berpolitik gitu, yang kemudian melahirkan kebijakan, bahkan juga melahirkan korupsi politik gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul tadi, saya itu aktif di isu-isu good governance, anti korupsi itu mungkin sudah sekitar 25 tahun yang lampau gitu ya. Kemudian saya masih juga tercatat di UMM gitu. Kemudian juga pernah dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi 10 besar KPK, Capim KPK, tetapi tidak dipilih oleh DPR. Karena ternyata banyak ruang gelapnya di sana. Saya nggak sanggup kalau sudah urusan-urusan politik, Pak Rektor. Ternyata politik di Indonesia itu harus menurunkan gitu ya, menurunkan integritas. Dan saya nggak sanggup di poin-poin itu. Sehingga sekarang pasca itu saya lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan writerpreneur, lalu kemudian saya mendirikan penerbit gitu untuk memfasilitasi teman-teman untuk menulis. Bahkan sekarang saya juga aktif di Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban. Gitu. Jadi kita punya niat beberapa kali kemarin sudah melatih gitu ya anggota DPRD di Jawa Timur ini agar dia ketika merumuskan kebijakan itu punya perspektif nilai, ada value gitu lah. Jadi bukan hanya sekedar bikin undang-undang, bikin perda, tapi tidak tahu ujung pangkalnya perda itu untuk siapa. Nah ini dipicu sebenarnya oleh situasi parlemen kita ini yang semakin hari kualitas produk kebijakannya, proses politiknya itu semakin rendah, begitu ya, semakin rendah, dan itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, gitu. Bukan hanya masyarakat di kampus, tetapi juga masyarakat umum, gitu ya. Seperti apa kemudian meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Nah, mohon maaf, ini saya akan share screen gitu ya. Nah, mudah-mudahan terlihat share screen saya. Saya mengambil topik yang sama seperti yang disampaikan oleh panitia begitu ya, berkaitan dengan urgensi keadapan politik dalam mewujudkan good governance gitu ya, tentang tata kelola pemerintahan yang demokratis. Demokratis itu mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah transparan, terbuka dan partisipatif gitu. Nah, ini yang seringkali hilang di dalam sebuah proses pengambilan proses politik yang akan dilakukan di lembaga-lembaga politik di Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah gitu ya. Kemudian dalam kesempatan ini saya merefleksikan melalui buku yaitu tentang keadapan politik. Nah, keadapan politik itu saya kasih judul kecil, membincang kekuasaan untuk merawat kewarasan.
Karena ternyata setelah saya alami sekitar berapa lama begitu, berapa lama, dan saya juga coba turut masuk dalam pusaran politik dalam proses calon pimpinan KPK 2019 itu, ternyata memang ketika bicara kekuasaan dan agak dengan mana ketidakwarasan begitu ya, karena hal-hal politik yang normal itu lalu menjadi biasa dan menjadi normal begitu ya. Nah, saya juga bisa begini gitu ya. Padahal politik itu politia itu kan bicara tentang cita kasih, bicara tentang kebajikan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor dan Pak Dekan dan narasumber yang lainnya, esensi politik itu sebenarnya kan berkaitan dengan semangat politik itu semangat esensialnya adalah menciptakan kebajikan, ya, menciptakan kemaslahatan untuk publik. Bahkan Otto von Bismarck ini adalah politisi dari Jerman begitu. Beliau menyatakan bahwa politik sebagai seni kemungkinan dalam hal apa? Kemungkinan untuk menciptakan kebajikan dan kemaslahatan. Nah, ini yang mestinya digagas gitu ya. Apalagi Indonesia ini adalah waktu seluruh agama yang ada di Indonesia ini mengajarkan tentang kebajikan. Nah, kemudian dari gitu, saya coba capture kekuasaan dengan perilaku yang mempengaruhi, menggerakkan ataupun memanfaatkan sumber daya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Bagaimana kemudian kekuasaan itu betul-betul bisa dipakai itu untuk kemanfaatan orang banyak. Nah, selama ini yang kita lihat, kekuasaan itu hanya untuk kepentingan sesaat, pragmatis dan bahkan kronik. Dulu kita berharap dengan pemimpin-pemimpin muda, dengan desentralisasi otonomi daerah, itu akan melahirkan orang-orang yang otentik di daerah, pemimpin yang bagus di daerah. Nah, ternyata tidak demikian. Ini tidak simetris gitu ya. Nah, bahkan Kota Nganjuk itu hat-trick ya. Hat-trick, bupatinya ditangkap KPK tiga-tiganya gitu ya, hat-trick. Nah, ini kan tidak jaminan sebenarnya bahwa orang kaya dan seterusnya itu tidak jaminan kemudian bisa mengarahkan kekuasaan itu yang berada di cengkramnya itu untuk melahirkan kebajikan. Ini ternyata tidak bisa secara otomatis gitu ya melahirkan itu. Nah, menurut Wright Mills bahwa ini sebenarnya. Jadi elit ada middle dan ada public, ada rakyat banyak. Nah, di proses ini Bapak Ibu semuanya, orang yang kemudian non elit mengalami promosi menjadi elit, lalu elit mengalami proses demosi menjadi non elit. Nah, inilah yang kemudian banyak masyarakat kita itu yang dulunya non elit, orang yang tidak punya akses apapun, bahkan tidak punya kualifikasi apapun, tahu-tahu dia menjadi elit, tahu-tahu dia punya stempel untuk melahirkan keputusan, untuk melahirkan. Nah, mohon maaf, misalnya saya ambil contoh di kota saya, di Malang Raya, di kabupaten, di Kota Batu, di Kota Malang. Setelah kita riset dari 3 kota, anggota DPRD di Kota Malang itu yang memahami tentang proses politik, melahirkan kebijakan, dan seterusnya, itu tidak lebih dari 30%. Nah, coba bisa dibayangkan ini kan. Anggota DPRD di Malang Raya yang tidak punya kualifikasi, tidak punya kemampuan, tidak punya perspektif, tidak punya insight untuk melahirkan kebajikan, gitu ya, kebijakan melahirkan kebajikan, itu tidak sampai 30%. Mayoritas adalah orang baru. Nah, ini bisa dibayangkan kan, bagaimana nanti ketika memproses sebuah peraturan daerah yang kemudian itu mengikat orang banyak. Ini kan membahayakan betul. Dan juga ketika ditanya apakah siap ketika dia menjadi elit, lalu dia mengalami proses demosi,
turun menjadi non-elit dan mayoritas itu 80% tidak siap. Padahal demokrasi itu ada sirkulasi gitu kan. Ada pergantian dari elit, non-elit, dan itu lumrah gitu. Nah, ternyata anggota parlemen kita di daerah itu tidak sanggup untuk menjadi non-elit. Nah, ini yang menurut saya persoalan yang menjadi ancaman bagi proses demokrasi gitu. Nah, kalau saya sitir berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Nah, ini kan sebenarnya masyarakat dalam konsep civil society itu kan dia mestinya mengedepankan civil liberties dan political right. Gitu. Apa yang dimaksud dengan civil liberties? Jadi dia ada kemerdekaan, dia punya kebebasan, punya otonomisasi untuk memutuskan apa. Gitu. Lalu kemudian political right itu berkaitan dengan proteksi hak asasi. Jadi kebijakan itu harus mengandung 3 unsur. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan memenuhi hak asasi, dan kemudian proteksi hak asasi dan memajukan hak asasi. Nah, ini sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari proses demokrasi gitu ya. Nah, sehingga nantinya dengan adanya political right ini masyarakat itu punya otonom gitu ya, partisipasinya otonom gitu ya. Dia mampu melakukan ABCD lah begitu. Menyampaikan pendapat dan seterusnya. Dan kepemimpinan politik itu mestinya egaliter gitu ya, egaliter dan memberikan ruang yang cukup. Tetapi faktual di Indonesia itu kan susah sekali gitu ya untuk mendapatkan pemimpin yang egaliter. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu semuanya. Apa sih sebenarnya fungsi negara gitu ya? Fungsi negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, termasuk dari apa? Termasuk dari penyakit. Mestinya ini ada proteksi. Gitu ya. Pada satu waktu saya diundang diskusi oleh instansi publik lah begitu ya di Indonesia ini. Kemudian kita berdiskusi, bagaimana sih kok masyarakat ini tidak boleh mobilisasi, gitu ya, tidak boleh melakukan mobilitas mau hari raya dan seterusnya begitu. Ini tidak boleh karena harus ada pembatasan PSBB, PMKM dan seterusnya. Nah, mestinya ketika saya sampaikan kepada instansi pemerintah tersebut dalam satu buah diskusi itu, mestinya pemerintah itu membolehkan orang itu melakukan mobilitas, gitu ya, boleh, tetapi harus ada prasyarat. Prasyaratnya apa? Dia harus sehat. Sehatnya seperti apa? Harus ada surat genos lah, surat swab dan seterusnya. Nah, kalau pakai surat itu semua ini mahal, Pak. Lah, disitulah fungsi pemerintah untuk proteksi. Mestinya kalau kita swab antigen agar masyarakat itu terjamin kesehatannya, maka itu disubsidi oleh pemerintah, begitulah. Jadi disubsidi sehingga kalau antigen tidak perlu bayar 200.000, tidak perlu bayar 150. Tetapi bayarnya cukup 50.000, tetapi masyarakat merasa nyaman untuk keliling. Nah, disitulah fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini yang tidak terjadi di pemerintah kita, pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, sehingga keberadaan pemerintah itu gagap ketika mengalami sebuah proses pandemi seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa belajar kepada pandemi 1911 di Spanyol gitu kan tentang flu gitu. Nah, ini mestinya dijadikan pelajaran oleh kita. Nah, termasuk juga memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini sebenarnya fungsi negara. Siapa yang menjalankan negara? Kita sepakat di Indonesia itu ada 3 cabang kekuasaan, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, inilah pekerjaan mereka itu melindungi, memajukan, mencerdaskan begitu. Nah, ini yang tidak banyak disoal dengan serius gitu. Kemarin 5 Juni itu adalah Hari Lingkungan. Hari Lingkungan itu apa? Bukan hanya kemudian flyer yang dibikin mulai dari Presiden Jokowi, menteri macam-macam, kemudian pegang pohon, difoto, di blast gitu ya. Tetapi hutan kita tiap semenit gundul berapa jumlah begitu ya. Nah, ini tidak ada proteksi gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan keadilan sosial? Keadilan sosial itu kan juga berkaitan dengan sumber daya alam. Kalau kemarin kita dengarkan pidato Guterres, pidato Sekjen PBB, kita punya waktu 10 sampai 15 tahun ke depan
untuk menyelamatkan sumber hayati, sumber makan kita. Kalau sampai 10-15 tahun ke depan, katanya Guterres kemarin dalam sidang PBB itu, kalau tidak mampu negara-negara di dunia itu untuk memperbaiki lingkungan, maka ini kerugiannya itu akan mengalami 40 tahun kemudian. Nah ini kan luar biasa. Kita akan kehabisan sumber daya alam, makan, maka ini akan melahirkan homini lupus itu kan akan saling mencangkram, saling mengambil gitu. Nah ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat, antar negara itu akan saling mempengaruhi, antar negara atau antar manusia itu juga saling memperebutkan sumber daya alam itu. Gitu. Nah ini mestinya dipastikan oleh negara kita, gitu ya, oleh pemerintah kita. Gitu. Nah baik, saya akan masuk kepada satu contoh. Ini adalah gambaran masa lalu Bapak Ibu semuanya. Karena ini bicara tentang keadaban, maka saya ambil contoh ini. Ini sumbernya Kemendagri. Korupsi tahun 2004 hingga 2012 itu ada 227 gubernur, wali kota, bupati terlibat korupsi. Kemudian ada 431 anggota DPRD provinsi terlibat korupsi dari total jumlah 2008 anggota. Lalu kemudian 2.500 anggota DPRD kota kabupaten terlibat korupsi dari total jumlah 16.000. Nah ini data Kemendagri, data resmi gitu. Nah ini kan mengkhawatirkan sekali, artinya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa hal yang abnormal itu lalu kemudian menjadi normal. Membuat kebijakan yang tidak bisa memproteksi, membuat kebijakan yang hanya untuk menguntungkan sendiri, itu dianggap normal. Saya ambil contoh, Bapak Ibu sekalian. Di Nganjuk misalnya, atau di Malang misalnya, atau di manalah gitu, sama. Siapa orang yang tahu pertama kali untuk memutuskan tentang zonasi pengembangan satu daerah? Yang kemudian itu keluar SK penetapan tentang lokasi itu. Yang tahu itu siapa? Yang tahu itu adalah satu, itu adalah bupati atau wali kota. Yang kedua adalah wakil wali kota. Yang ketiga adalah sekda. Yang keempat mungkin pimpinan DPRD. Tapi yang pasti itu adalah ketua DPRD. Artinya untuk membuat zonasi pengembangan sebuah kota yang kemudian dikeluarkan surat penetapan itu cuma 5 orang yang tahu. Misalnya di Nganjuk, kemudian di pinggir mana ditentukan di situ akan dikembangkan jadi ini, jadi ini. Nah, di ruang sekitarnya dari lokasi yang ditetapkan karena sudah dapat akses, dapat info, maka tanah-tanah di sekitarnya itu akan menjadi naik dan biasanya itu dikuasai oleh kroni. Nah, ini contoh kecil. Ini korupsi politik yang kecil-kecilan gitu ya. Meskipun nilainya miliar ya tentu. Nah, ini yang terjadi itu hampir seluruhnya di Indonesia Raya Bapak Ibu. Nah, ini kan mengkhawatirkan betul. Ini hal yang abnormal tetapi kemudian menjadi normal gitu ya. Nah, ini yang kemudian sering diproses gitu ya oleh teman-teman penegak hukum gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya, ini tahun 2014 sampai 2019. Mari kita bisa lihat, ini pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu 225 perkara yang sudah vonis 164 orang. Kepala daerah berjumlah 110 perkara yang sudah vonis 100 orang. 27 menteri dan kepala lembaga. 208 perkara menjerat eselon 1, 2, dan 3. Nah, ini bisa kita lihat data ini. Bagaimana mungkin begitu Bapak Ibu ya, orang yang punya otoritas politik melahirkan kebijakan, lalu kemudian dia belepotan dengan persoalan-persoalan ini. Nah, bagaimana kemudian dia bisa menghadirkan kebajikan politik? Nah, saya juga menjadi agak bagaimana gitu ya. Situasi ini kok bisa begini bagi republik ini gitu. Nah, maka kemudian saya sempat menulis kemarin beberapa nulis buku dengan beberapa teman, itu judulnya itu adalah Republik Salah Kelola begitu ya. Mungkin nanti saya kasih deh kepada teman-teman di IAI apa namanya
Nganjuk biar itu untuk perpustakaan gitu ya, dan dibaca oleh adik-adik mahasiswa di sana, bahwa Republik ini memang salah kelola, kaya raya tapi salah kelola gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, orang yang punya otoritas politik tetapi tidak punya perspektif untuk melahirkan keputusan, tidak punya insight gitu ya, dan juga tidak punya integritas gitu ya. Pernah di awal 2019 Pak Munir dan Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh Pemprov gitu ya untuk memberikan workshop terhadap anggota DPRD kota kabupaten se-Jawa Timur. Nah, pada satu sesi, lalu saya tanya, saya sampaikanlah begitu apa itu indikator integritas, politik etik, dan seterusnya begitu. Lalu saya tanya, karena Bapak Ibu itu ketawa, saya sampaikan materi itu, saya pada ketawa, lalu saya tanya, kenapa Bapak Ibu ini tertawa? Begitu ya. Nah, Bapak Ibu prosesnya jadi anggota DPRD bagaimana ini? Jawabnya adalah, mayoritas itu menggunakan money politik. Wah, ini kan mengerikan sekali pikir saya. Nah, ini sampai berapa nilainya? Ada yang cerita sampai sekian, dan cukup besar menurut saya ya, cukup besar. Wah, saya kaget betul itu. Nah, dan itu hampir semua ruangan itu karena kelas-kelas begitu, sampai semua ruangan itu menyatakan begitu dan mafhum gitu ya. Loh, kok bisa begini? Nah, ini menjadi sesuatu yang abnormal bagi kita, abnormal lalu kemudian menjadi biasa, bahwa di dalam proses kontestasi politik yang dilakukan oleh mereka, karena ekosistem politik kita ini gelap, ekosistem politik kita ini kotor, maka semuanya melakukan praktek-praktek begitu. Nah, inilah kemudian dampaknya, ya 2 slide ini yang saya gambarkan. Inilah data resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri mulai dari berapa ini, tahun 2004-2012, lalu ini 2014 sampai 2019. Baik. Lalu Bapak Ibu, inilah yang kemudian dari proses korupsi tadi, ya, proses korupsi tadi yang data 2 slide tadi, ini data yang dikeluarkan oleh Transparency International, chapter Indonesia. Kemudian kerugian negara akibat korupsi total per tahun hingga saat ini itu 40% APBN kita. APBN kita itu 3.000 triliun. 3.000 sekian triliun. Lalu 40%-nya hilang. Ya, tidak salah kalau kemudian banyak masyarakat di pinggir jalan minta-minta begitu ya. Nah, ini data resmi yang tidak dikanter oleh pemerintah. Nah, ini kan mengerikan. Jadi kalau saya lupa data berapa triliun itu APBN kita. Kalau tidak salah 3.000 triliun, 3.000 berapa begitu ya. Nah, lalu kemudian 40%-nya hilang. Nah, ini kan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah, kenapa sih bisa begini gitu ya? Nah, inilah yang disebut dengan kegagalan kegagalan transisi demokrasi gitu ya. Jadi saat ini ya, dari rezim otoriter ini akan mengalami transisi demokrasi menjadi rezim demokratis. Tetapi rezim otoriter ini namanya, teorinya disebut dengan elite capture gitu ya. Elite capture itu yang kemudian melahirkan oligarki, politik dinasti dan seterusnya. Kemudian rezim otoriter ini melakukan pembusukan di dalam proses demokrasi. Itu yang disebut dengan mobokrasi, disebut dengan premanistik. Gitu ya. Inilah yang disebut dalam teorinya disebut dengan miscapture. Gitu ya. Nah, yang ini yang dilakukan oleh kekerasan, manipolitik dan seterusnya di sini. Gitu, di sini. Nah, kemudian yang di sini oligarki, politik dinasti, dia memainkan politik elit tadi. Sirkulasi tadi dari non-elit menjadi elit. Nah, ini yang kemudian menguasai di sini. Akhirnya apa? Rezim otoriter yang transisi demokrasi, hari ini rezim demokratis kita itu dikuasai oleh para oligarki dan politik dinasti dengan praktek politik yang mobokrasi dan premanistik. Maka lengkaplah sudah penderitaan Republik ini gitu.
Kalau kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki. Jadi bagaimana ya semua saya pikir kita tahu sama tahu lah. Mengurusi administrasi saja harus ada suap kecil-kecilan, mengurusi izin ini dan seterusnya begitu ya. Nah, inilah yang mestinya bagi kita yang berada di lingkaran-lingkaran yang masih punya perspektif value ini memang bekerja keras untuk merubah itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah ini bisa dirubah gitu ya? Melalui jalur politik asketis, pemimpin yang zuhud, otentisitas kesalehan sosial. Saya mengajukan 3 hal ini. Pak Munir dan Bapak Ibu sekalian, saya mengajukan 3 hal. Politik asketis mungkin terlalu berat. Pemimpin yang zuhud mungkin juga terlalu berat. Gitu ya. Mungkin ini hanya ada di zaman Rasul dan Khalifah begitu ya. Nah, mungkinkah otentisitas kesalehan sosial ini? Gitu ya. Nah, mungkin ini yang kemudian kita turunkan pada dunia-dunia yang profan, yang fana ini. Gitu. Otentisitas kesalehan sosial. Mungkinkah itu? Dulu, setiap keluarga saya ini dari Caruban, gitu ya. Istri saya ini orang Madiun. Jadi kalau saya pulang ke Madiun, kemudian lewat Nganjuk, dan lihat foto-foto bupati yang muda, tampan, kaya, wah, saya senang sekali. Ini akan melahirkan pemimpin yang luar biasa di Nganjuk. Yang minus, PAD-nya kecil, dengan pemimpin yang dalam dugaan kita itu tidak akan mencuri, gitu ya. Nah, inilah pemimpin yang kita maksud sebagai orang yang punya otentisitas kesalehan sosial. Dia dapat semuanya sudah. Nah, ternyata kita terperanjat dengan berita yang sangat tidak diduga, gitu ya. Nah, ternyata akhirnya ketiga ini pun hilang. Hilang, otentisitas kesalahan sosial hilang. Nah, lalu bagaimana kemudian kita merekonstruksi? Nah, disinilah tanggung jawab IAI Pangeran Diponegoro menurut saya. Ini tanggung jawab Pak Rektor dan para sivitas akademika untuk melahirkan mahasiswa yang betul-betul punya perspektif itu dan betul-betul melakukan revolusi. Ya, kalau cuma revolusi mental yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi itu, ya itu kan ada di pidato setiap 17 Agustus. Nah, Pak Jokowi berani enggak itu menyelesaikan persoalan-persoalan 75 tes wawasan kebangsaan? Kalau Presiden Jokowi tidak berani, cuma menghimbau, ini bukan negeri himbauan, gitu ya. Kalau ini negeri himbauan, saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tepat. Ini adalah negeri yang butuh kepastian politik dan kepastian hukum. Maka Presiden Jokowi itu harus mengambil persoalan-persoalan yang memang kalau dia itu punya perspektif untuk pemberantasan korupsi yang dia mau pimpin. Tapi kalau tidak, ya biarkan sudah. KPK itu mati dengan situasi hari ini. Gitu ya. Siapa yang mematikan? Yang mematikan, ya kalau politisi ini kan instrumen. Siapa yang mematikan? Ini para cukong. Para cukong yang menggunakan instrumen para politisi untuk menidurkan lembaga yang disebut dengan KPK ini. Siapa 75 orang itu? Track record-nya jelas kok. Dialah orang yang selama ini membongkar kasus-kasus korupsi di Republik ini yang besar-besar. Nah, inilah saya pikir momentum yang baik bagi Presiden Jokowi untuk tampil menjadi pemimpin rakyat seperti yang dikatakan oleh kampanyenya dia itu di 2014 lalu, gitu, bahwa ini wong cilik dan seterusnya. Nah, mestinya begitu. Nah, ini yang mestinya ditampilkan, mengambil peran-peran asketis, gitu ya, peran-peran zuhud atau kesalehan sosial. Kita rindu pemimpin yang seperti ini, termasuk di daerah, apalagi di nasional itu mestinya ada. Nah, baik, saya akan nanti akan saya berikan kepada Pak Munir file ini. Saya akan share biar ini menjadi pembelajaran kita bersama-sama. Saya ambil contoh Bapak Ibu yang saya gambarkan tadi berkaitan dengan politik asketis, pemimpin zuhud dan otentisitas kesalahan sosial. Contohnya adalah begini. Saya ambil contoh soal etika gitu ya, soal etika. Nah, etika itu kan bahasa Yunani ethos. Harfiahnya itu adalah adat istiadat, kebiasaan, watak atau kelakuan. Nah, saya sampaikan ke contoh ini. Nah,
Nah, sampai ke sini. Nah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh anggota parlemen beretika, gitu ya. Nah, etika itu sama dengan moral. Etika adalah merupakan filsafat moral. Ya, etika itu sama dengan tata laku kita. Gitu ya. Nah, saya ambil contoh anggota parlemen. Parlemen itu kan dari bahasa Prancis. Kata dasarnya itu adalah parler. Parler itu apa sih? Bicara. Jadi, anggota parlemen itu yang dinilai ukurannya itu adalah bicara, kualitas omongnya. Kalau ada orang menjadi anggota parlemen lalu tidak bicara, ya lah terus apa yang mau kita ukur? Kemudian orang mengatakan diam adalah emas. Tapi kalau anggota parlemen ya harus ngomong. Karena dia dibayar untuk ngomong. Omongannya apa? Omongannya adalah mengartikulasikan kepentingan rakyat yang diwakili. Ya tentu metodologi representasi dalam teori politik kita itu adalah saya misalnya anggota parlemen dapil A. Maka saya ini harus memperjuangkan kepentingan rakyat dapil A ini. Gitu loh. Bukan kemudian rakyat di dapil A ini melayani anggota parlemen. Ini kebalik. Di Indonesia kan begitu. Kalau ada anggota parlemen datang ke dapil, itu kan capek rakyatnya itu memfasilitasi. Mulai nyediain makan, nyediain payung, ini maksudnya gimana sih kok sudah kebalik-balik ini pikir saya kan. Nah mestinya enggak begitu. Anggota DPR yang datang melayani rakyatnya itu adalah orang yang punya otoritas politik untuk memilih. Nah inilah yang saya maksud anggota parlemen yang punya etika gitu ya. Nah, adab itu di mana? Kalau dalam politik, nah disinilah adab. Adab itu kan keteraturan yang sesuai dengan kepatutan. Kalau dia anggota parlemen, kepatutannya apa? Ya kepatutannya dia melayani, gitu ya. Melayani siapa? Melayani masyarakat yang sedang diwakili. Nah, ini mestinya yang dijelentrehkan, gitu ya. Nah, makanya di dalam pembukaan saya ketika kita membuat polling, membuat riset gitu di Malang Raya itu anggota DPRD itu anggota parlemen itu dia di Malang Raya itu berapa orang? Nah itu kan yang ngerti itu tidak nyampe 30%. Gitu. Ini kan mengkhawatirkan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu itu satu contoh tentang parlemen beretika begitu ya. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa ini amoral, immoral. Nah, secara teori itu bukan amoral tetapi immoralitas gitu ya. Kalau ada anggota parlemen yang tidak patut tadi, jadi kepatutan itu sederhana gitu. Kepatutannya apa? Kepatutannya ya melayani. Kalau dia anggota parlemen dia harus melayani, bukan dilayani. Nah, kalau dia minta dilayani sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, yaitu dia sedang menikmati perilaku non adab yang disebut dengan immoralitas gitu ya. Nah, ini akhlaknya seperti apa? Ya akhlak tidak baik gitu. Nah, ini yang mestinya ini dalam konteks etik politik ya, dalam konteks etika politik gitu loh. Nah, kita berharap sih ke depan etika politik ini menjadi jantung gitu ya bagi proses perbaikan di Republik ini. Nah, saya akan tutup Bapak Ibu bahwa dalam politik kita itu baik itu di 3 cabang kekuasaan tadi itu perlu ada internalisasi integritas. Integritas itu berkaitan dengan apa? Ya kalau dalam bahasa agamanya itu yang disebut dengan adab gitu ya. Disebut dengan kepatutan ya, disebut dengan kepantasan. Saya selalu mencontohkan kepada anak-anak muda, mahasiswa dan seterusnya. Di dalam agama Islam gitu ya, apakah atau di dalam kampus, di dalam peraturan, jika jam 12 siang ada seseorang pakai singlet, ada seseorang laki-laki pakai singlet, pakai kaos singlet, pakai celana pendek, pukul 12 siang, lalu dia duduk di masjid. Boleh atau tidak? Itu dilarang oleh agama atau tidak? Dilarang oleh aturan masjid atau tidak? Tidak ada yang melarang. Boleh. Tetapi ketika pertanyaannya diubah, bukan boleh atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah
patut atau tidak jika jam 12 siang ada seorang laki-laki pakai kaos singlet dan celana pendek, celana kolor, duduk di masjid, itu kan tidak patut. Itulah yang dimaksud dengan adab, gitu ya. Nah, ini yang mestinya menjadi catatan penting. Jadi pejabat publik kita itu harus tahu adab itu sebenarnya. Nah, untuk tahu adab itu ada konsep yang disebut dengan internalisasi integritas. Satu, itu prinsip permanensi. Apa yang dimaksud dengan prinsip permanensi? Permanensi yaitu adalah yang kuat dan lama karena tidak hanya sampai pada tataran otak manusia. Ini internalisasi. Jadi perilaku-perilaku tadi, kepatutan-kepatutan tadi itu menjadi bagian penting. Ya, menjadi bagian penting yang kemudian itu tidak memecahkan atau tidak memecah kongsi antara apa yang dipikirkan, diucapkan dan tindakan. Itu permanensi. Jadi itu kemudian menjadi habit, ya, menjadi habit. Nah, ini prinsip-prinsip permanensi. Nah, ini yang harus didesain, gitu ya. Ini by design, bukan kemudian dikatakan oh enggak biar jalan sendiri, enggak. Makanya kemudian ada pondok pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada macam-macam. Itu kan dalam rangka mengajarkan, ya, tauhibul ilmi, mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, gitu. Bukan hanya soal nilai IP cum laude, summa cum laude, ya. Makanya kalau saya bercanda dengan teman-teman pengajar itu, di kampus itu ada tukang mengajar dan ada pendidik. Apa bedanya? Kalau tukang mengajar itu cuma menyampaikan dari beberapa buku, dia buka dalam waktu semalam, lalu dia bikin resume, lalu dia bikin PowerPoint disampaikan. Nah, ini namanya tukang mengajar. Tapi kalau pendidik ini memikirkan transfer of knowledge, itu termasuk juga mengawasi perilakunya anak-anak didik kita, gitu ya. Nah, ini pendidik, gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang diomongkan, bukan hanya sekedar nge-share, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dalam ilmu psikologi itu menjadi bagian dari dirinya, neuron, ya, menjadi herd, menjadi perilaku, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, internalisasi integritas, memastikan bahwa pintu hati manusia itu terbuka untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Nah, ini. Jadi, bicara tentang integritas, bicara tentang adab, kalau itu tidak ada proses permanensi, sulit untuk menginternalisasikan integritas ini menjadi bagian penting dari kehidupannya. Nah, tidak masuk ke hati, gitu ya. Jadi, oh ini saya pantas enggak ya? Patut enggak ya mau melakukan tindakan ini? Saya umur sekian, saya jabatan sekian, saya punya jabatan ini, punya atribusi ini, kalau saya melakukan ini patut enggak ya? Nah, ini kan harus selalu ditanya. Ini bukan soal umur. Belum tentu umur 60 lalu kemudian semakin baik, enggak. Tidak, gitu ya. Ya, yang terakhir, ini kemudian seluruh hal yang permanensi tadi itu harus menjadi bagian penting dari otak tengah kita, gitu ya. Nah, ini adalah pintu yang terhubung dengan fenomena luar biasa sehingga pernah muncul istilah otak tengah, otak kanan, otak tengah, otak kiri, gitu ya. Otak kanan itu kreativitas, otak kiri itu lebih pada rule, gitu ya, lebih pada urutan, cara berpikirnya berurutan, mekanistik, gitu. Tapi kalau otak kanan itu lompat-lompat, nah maka kemudian pernah muncul istilah disebut dengan otak tengah. Otak tengah ini apa? Keseimbangan, gitu ya. Keseimbangan yang bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan memadukan tadi, gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang mesti menjadi panduan bagi kita bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keadaban politik, gitu ya, keadaban politik dalam mewujudkan governance. Instrumennya satu itu adalah ada pada diri seseorang yang punya otoritas politik tadi, seseorang yang dilahirkan melalui kontestasi politik. Kemudian yang kedua, dia seseorang tadi yang punya otoritas politik, dia punya kualifikasi, punya ilmu yang baik, punya perspektif yang banyak, punya aspek adab, punya aspek kepatutan, ya, punya ilmu pengetahuan. Dia bekerja dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya bekerja pokoknya berangkat, gitu ya. Yang ketiga, dia mempunyai relasi, mempunyai human relation
yang memberikan egaliter, memberikan kesederajatan, gitu ya, memberikan hal yang cukup gitu ya, egaliter, human relationnya baik gitu ya. Saya dengan berinteraksi dengan A, ya saya menghormati, bukan karena saya mentang-mentang kemudian punya stempel dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan keadapan politik. Kalau misalnya 3 hal ini menjadi bagian penting, menjadi tonggak gitu ya, menjadi tonggak, maka tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan 3 indikator minimal tadi, transparan, partisipatif, akuntabel, ini akan bergerak menuju ke situ. Dan tentu ini diperlukan sebuah gerakan revolusioner. Gerakan revolusioner itu kan tidak harus ngebom ke sana ke sini gitu ya. Tapi gerakan revolusioner itu adalah membangun karakter, ya, membangun karakter. IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk ini punya mandatori gitu ya untuk melahirkan mahasiswa sebagai pemimpin yang punya perspektif-perspektif penuh keadapan itu. Mungkin itu, Munir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.